Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Farhan Rifai dengan NIM 1020992430002 SI S108D. Di sini saya akan membahas tentang Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti umat Islam ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci Allah yang telah disempurnakan dari kitab-kitab lainnya. Tapi apakah kalian tahu bahwasanya ada pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah? Di sini saya akan membahas itu secara bahasa. Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qiraatan wa qur'anan, yang artinya membaca atau dibacakan. Pengertian Al-Quran secara istilah, Al-Quran diartikan sebagai kitab suci yang berisi ajaran agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian ini saya akan membahas tentang keyakinan terhadap Al-Quran. Keyakinan terhadap Al-Quran ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita bahas tentang keautentikan dan keutamaan Al-Quran melalui sebuah hadis. Yang pertama yaitu keautentikan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yang artinya Al-Quran, dan merendahkan yang lain. Hadis ini hadis dari riwayat Muslim. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, yaitu sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga yaitu adalah pahala membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca suatu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang keempat adalah membaca dengan suara indah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dan keautentikan Al-Quran ini juga bisa dari sudut pandang sejarah. Yang pertama yaitu kekuatan hafalan. Masyarakat Arab dahulu itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi orang Arab dulu itu menggunakan hafalan untuk mengingat sebuah ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua adalah kesederhanaan masyarakat. Gaya hidup sederhana pada saat masyarakat Arab dahulu itu memberikan waktu lebih lama, lebih untuk menghafal dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu adalah keindahan suatu bahasa. Al-Quran ini memiliki bahasa yang sangat indah, yang sangat menyejukkan hati. Dan ini bukan hanya saja bukan saja Islam yang terkesan
non-muslim pun, non-Islam pun terkesan dengan keindahan bahasa dalam suatu Al-Qur'an. Dan yang keempat yaitu adalah pembelajaran Al-Qur'an. Karena tadi keindahan dan kesederhanaan, maka Al-Qur'an ini mendorong umatnya untuk lebih banyak membaca dan mempelajarinya, agar kita itu mendapatkan suatu pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang kelima yaitu adalah sesuai dengan keadaan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun itu sudah sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Kemudian yang kelima yaitu adalah teliti dalam menyampaikan. Pada zaman dahulu itu kan masyarakat Arab itu dulu itu banyak sekali hadis-hadis, ayat-ayat yang palsu. Apalagi ini menjadi suatu berhati-hati bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyuruh umatnya untuk berhati-hati dalam menyampaikan Al-Quran dan hadis, supaya menjaga keaslian dari Al-Quran. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan adanya sebuah Al-Quran. Tadi kita membahas tentang keautentikan, tentang keaslian dari segi ayat, dari hadis, dan dari segi sejarah. Kemudian kita akan bahas tentang tujuan diturunkan sebuah Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman. Jelas ya, Al-Quran membimbing manusia pada jalan yang benar dan membawa kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Al-Isra ayat 9. Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiyal wahu wa yasabirul mu'minuna allazina ya'malna zolihati anna lahum ajron kasabar. Sesungguhnya Allah ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka ada pahala yang sangat besar. Dan tujuan diturunkan Al-Quran yang kedua yaitu adalah Al-Quran sebagai penyelamat di hari akhir. Al-Quran akan memberikan syafaat bagi mereka yang selalu membaca dan mengamalkannya. Ini menjadi penyelamat di hari akhir bagi para penghafal dan para pengamal Al-Quran, seperti yang dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 52. Walaqad jinnahum bikitabin fasalalnahu ngala ilmin hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka Al-Quran yang telah kami jelaskan secara terperinci atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di kesimpulan presentasi saya yaitu dari yang telah dibahas tentang ayat-ayat tadi, tentang hadis dan keautentikan Al-Quran dari sudut sejarah, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran ini memang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya dan merupakan petunjuk hidup yang sempurna bagi umat Islam. Sebagai pedoman, Al-Quran ini memberikan arah yang jelas dalam setiap aspek kehidupan, serta menjadi penyelamat di hari akhir bagi mereka yang membacanya dengan tulus dan mengamalkannya. Keutamaan Al-Quran ini tidak hanya terletak pada isi dan wahyunya, tapi juga pada kekuatan syafaat yang diberikan kepada penghafal dan pengamal di akhirat. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, umat Islam diharapkan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan dunia akhirat. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.